Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Devotion GSJ Batu Tulis dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengawali dan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang saya ambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi saya akan membaca hanya ayat 4 dan ayat yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, ayat ini ditujukan kepada sebuah jemaat yang bernama Jemaat di Efesus. Adalah jemaat yang rajin, giat, aktif, semangat. Mereka adalah jemaat yang bertahan meskipun ada tekanan, mereka tetap kuat. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu menyesuaikan ajaran-ajaran mereka. Sebenarnya dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka itu berani melawan ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam, yang masuk di dalam gereja. Namun demikian, di tengah-tengah yang positif itu ada yang kurang. Kurangnya adalah mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula, yang mereka lakukan, dan kata Tuhan mereka harus kembali kepada kasih yang semula itu. Kasih yang tulus kepada Tuhan, kasih yang bersemangat untuk Tuhan, kasih yang tidak terpaksa. Ya, rupanya orang bisa melayani tetapi tidak lagi ada kasih. Semangat tapi tidak ada lagi kasih. Dan kehilangan kasih itu adalah fatal, saudara-saudara. Fatal. Saudara-saudara yang kekasih, seseorang ditanya bagaimana dia mendefinisikan kasih yang semula. Dan dia bilang ketika pertama dia mengenal Tuhan, maka dia rasanya mau tinggal di gereja aja. Ibadah teratur, semua aktivitas, berdoa, bersaksi, wah terus menerus semangat sekali. Dia rasa gerejanya adalah rumah kedua. KKR gak masalah 2 jam, 3 jam. Ayo, siapa takut? Ada menggebu-gebu, saudara. Tuhan bilang kepada mereka, kalau kamu gak bertobat, aku akan datang dan mengambil kaki dian. Kaki dian itu berbicara tentang terang. Kalau satu kehidupan tanpa terang diambil daripada mereka, mau ngapain saudara? Tidak akan bisa apa-apa, akan ada keterpurukan. Jika tidak ada terang Kristus tidak bersinar, tidak ada di tengah-tengah mereka, maka mereka akan mengalami keterpurukan, kegelapan dalam kehidupan mereka. Nah, 3 hal secara singkat untuk kita mengingat bagaimana kita bisa terus berada di dalam kasih yang benar kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah selalu evaluasi diri, menyesuaikan, bertanya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau ada yang melenceng dalam hati saya, Tuhan tolong saya, evaluasi. Jangan lihat orang lain punya salah, ya. Nanti saudara akan kehilangan kasih. Hal yang kedua itu adalah komitmen. Berkomitmenlah untuk terus berjalan, terikat di dalam firman Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Dan yang ketiga, saudara, terikat. Tidak ada orang Kristen yang bisa kuat dengan berdiri sendiri. Firman Tuhan bilang, jangan engkau mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, luasnya, tingginya, dan dalamnya kasih itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala akal. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terikat. Kalau ada orang Kristen yang gak mau terikat dengan sebuah gereja, sebuah persekutuan, gak tumbuh bareng, itu aneh. Bukan cuma aneh, kelihatannya sombong. Gue bisa sendiri kok. Saudara-saudara, Tuhan gak mau kita kehilangan kasih. Dia bilang, ambil kembali kasih yang semula. Jalani lagi hidupmu dengan benar. Bersemangat tok gak cukup. Kelihatan rohani tok gak cukup. Anda harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk hari ini biar Tuhan menolong kita semua.
Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami di atas kayu salib, dan Engkau menyelamatkan kami sehingga kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk siapapun yang sudah mendengar renungan pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan agar kehidupan mereka diberkati dengan kasih Tuhan. Mereka dijamah dengan kasih-Mu. Mereka merasakan kasih-Mu, dan mereka dapat berbagi kasih dengan benar, sehingga waktu mereka menikmati hari-hari mereka ada damai sejahtera, ada sukacita karena kasih Kristus tinggal di dalam hati mereka. Berkati kami semua Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Yang bersekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang melayani di gereja Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hari ini di dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.